Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Tentu untuk keberkahan serta istifadah dan juga manfaat dari perjumpaan kita pada malam hari ini, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan anggota badan kita, yang puncaknya kita senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan segala hukumnya, dan juga loyalitas terhadap agama Allah. Sehingga apa yang kita rasakan di dunia ini dalam urusan kita sehari-hari, banyak kebaikan atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga dalam urusan agama kita, sehingga kita masih menjadi manusia yang istiqomah dalam agamanya, dalam bertauhid kepadanya, serta mahabbah, loyalitas, cinta kepada qudwah kita, kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari kita memejamkan mata sampai mata kita terpejam lagi, kita tidak lepas jamaah dari kebaikan Allah, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang benar kita harus banyak bersyukur kepadanya dan memuji Allah. Kita tuangkan pujian, rasa syukur tersebut, ketaatan, kemudian juga wasilah dalam ketaatan. Salah satunya berkah kita bisa hadir di sini dalam rangka ukhuwah Islamiyah, imaniyah, manhajiyah, serta dalam rangka tafaqquh fiddin, thalabul ilmi. Kita mengaji sedikit banyak tentang hukum Allah, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, sebagai penjagaan keimanan kita, penjagaan akidah kita, keselamatan dalam agama kita. Baik jamaah, insyaallah sampai menjelang waktu Isya kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait masalah akidah, ya, dari akidah Raziyain, usul i'tiqad wad din. Membahas tentang beberapa poin dari inti keimanan ataupun inti-inti akidah, terlebih di dalam masalah akidah Ahlus Sunnah Salaful Ummah, yang senantiasa kita harus berpegang teguh kepada poin-poin agama tersebut. Kemudian kita masih di dalam pembahasan tentang masalah takdir, ya, masalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami, kita amalkan, dan tentu harus benar-benar kita di dalam memahaminya. Karena dalam memahami takdir ini, itu adalah asas dari kebaikan, asas dari keselamatan, asas dari qanaah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Baik urusan duniawi kita, terlebih urusan agama kita, itu tidak lepas dari takdir Allah. Sehingga apabila dipahami dengan benar, dengan baik, insyaallah jamaah akan selamat kehidupan beragama kita. Kita akan happy, kita akan enjoy di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak seperti orang-orang kafir yang tanpa arah di dalam kehidupannya, tapi dengan pemahaman
dari akidah ini, khususnya di dalam memahami takdir, insya Allah kebaikan, keselamatan, keberkahan hidup akan kita raih. Sebelumnya, alhamdulillah ya, saya sudah mencatat beberapa poin dari referensi dan juga dari referensi yang lainnya, terutama dari buku Syarah Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena kita perlu poin-poin terlebih untuk dicatat agar senantiasa kita bisa memahami dengan benar, dengan baik dalam masalah takdir ini. Ya, sengaja ini ada papan tulis kecil yang mudah-mudahan bisa membantu jamaah di dalam memahaminya. Ahsannya boleh dicatat ya, nggak dicatat juga nggak apa-apa, yang penting ingat gitu ya. Kayak Imam Bukhari kan kalau ngaji hadis nggak bawa buku tapi hafal gitu ya. Mudah-mudahan seperti Imam Bukhari gitu ya. Insyaallah jamaah. Baik, sekalian murojaah dan ada poin-poin penting ya, mudah-mudahan tercukupi nih. Kita pahami dulu marotib ya. Ini gede, yang gede kayak gini. Marotib ya. Marotib atau tingkatan. Terbaca jemaah? Jelas ya? Nah, benar. Tingkatan takdir. Takdir. Ialah ada berapa? 4 ya. Yaitu mengimani yang pertama apa? Ilmu Allah. Yang kedua apa? Kitabah ya, di Lauhul Mahfuz itu. Catatan. Yang ketiga apa? Iradah. Iradah atau kehendak Allah. Yang keempat, al-khalqu. Atau ciptaan. Kita telah usai membahas dari dalil-dalilnya. Keempat ini harus diingat dan dipahami dengan benar. Karena salah satunya enggak ada, nantinya pemahamannya akan masuk dalam penyimpangan-penyimpangan jamaah. Ya, mengimani terhadap takdir ini ilmu Allah, kitabah, catatan, iradah, kehendak, dan juga al-khalqu, ciptaan. Naam. Ya. Kemarin kita sempat singgung terkait blunder, pemahaman yang keliru, itu porosnya ada di poin berapa jamaah? Sebelum kita membahas 2 sekte yang menyimpang. Blundernya di poin berapa? 3 jamaah. Ya, 3. Baik. Kita membahas tentang masalah iradah. Iradah sekarang. Atau kehendak. Ahlus sunnah wal jamaah membagi iradah ini dengan para ulamanya itu ada 2. Yang pertama iradah kauniyah. Qadariyah. Apa-apa, tambahin ya. Qadariyah. Yang kedua, iradah syar'iyah diniyah.
Nah, ini jamaah. Ini kita belum mendefinisikan ya. Karena poros permasalahan blunder seperti Qadariyah, Jahmiyah ada di sini, di irodah. Ya, mereka tidak meyakini akan pemahaman keduanya. Jadi mereka mengambil salah satu dari dua jenis irodah ini. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, salaful ummah meyakini akan keberadaan dua Qadariyah ini dan juga bersama konsekuensinya. Selesai? Kita hapus ya karena nggak cukup. Silakan ditulis dulu. Udah? Kalau udah kita hapus ya. Silakan, silakan. Tenang saja. Ayo, Cepi, Joni, kan gitu. Cepi, cepat pikirkan, ayo. Udah ya? Yang atas dulu kita hapus. Baik. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita membahas irodah kauniyah dulu, ikhwah. Irodah kauniyah. Kauniyah. Qadariyah. Ini sama apa? Adalah kehendak Allah juga, ya. Kehendak Allah juga dua-duanya. Qadariyah. Baik, kita definisikan berdasarkan poin-poin aja, nanti lahir definisi. Terkait masalah irodah kauniyah ini, yang pertama berkaitan dengan ciptaan. Berkaitan dengan ciptaan. Seluruh alam. Nah ini definisinya ya. Seluruh alam. Kemudian kita buat definisi juga orang kafir dan orang mukmin tidak akan keluar dari irodah ini. Tidak akan keluar dari ini, ya maksudnya dari irodah ini, dari ini. Ini kan baru kita definisikan, belum nanti perbedaan antara kauniyah, qadariyah dan syar'iyah, diniyah. Ini baru definisi. Nanti bisa jamaah merangkum definisi dari penomoran ini. Yang ketiga, ya kita bisa definisikan. Contoh, misal, pakai kan? Misal, hidup, mati, ya, diam, gerak. Nah ini adalah bagian dari qadariyah yang sifatnya kauniyah. Atau mungkin bencana, ya, bencana dan lain-lain. Begitu jamaah. Berarti kalau berbicara kauniyah, qadariyah, kita oh ciptaan. Udah selesai sudah urusan jamaah. Berarti memang semuanya ini gak lepas dari irodah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, kematian dan semuanya pokoknya berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya, sekarang kita masuk irodah syariahnya. Hafidz dulu ya. Nah.
Sekarang iradah syar'iyah, diniyah. Iradah syar'i, diniyah, bisa boleh. Diniyah. Kita definisikan sama seperti poin yang di atas. Mencakup kecintaan Allah, cintaan Allah. Itu sifatnya syar'i dan diniyah. Berarti kalau sudah mencakup kecintaan Allah, berarti Allah inginkan dari iradah ini. Kemudian misal sholat, ibadah, tauhid, istiqomah, dan lain-lain. Ini masuk dalam iradah syar'iyah diniyah. Kenapa? Karena itu adalah hal yang Allah cintai. Ya. Ini kita belum sepenuhnya memahami dari iradah kauniyah dan iradah syar'iyah ini. Terjelaskan nantinya perbedaan dari keduanya, begitu jamaah ya. Perbedaan dari keduanya. Silakan tulis dulu. Ya, silakan tulis dulu. Sampai nanti benar-benar kita paham. Di mana kerusakan-kerusakan yang tidak memahami dari dua iradah ini. Udah ya? Belum? Yang atas dulu kita hapus. Nah. Kita katakan perbedaan, ya, perbedaan. Perbedaan dari keduanya, tapi kita bahas dulu perbedaan dari kauniyahnya dulu, qadariyah. Yang pertama, perbedaan atau yang membedakan dari syar'i, qadari, kauniyah ini yang pertama jamaah ialah mencakup seluruh alam. Mencakup seluruh alam. Tidak ada yang keluar darinya. Tidak ada yang keluar darinya. Seperti tadi, ketika ya mati semuanya. Nggak ada yang bisa nggak mati dari iradah ini. Yang kedua, tidak mesti Allah mencintainya. Mencintainya. Jadi dalam hal ini enggak mesti. Allah bisa cinta, Allah tidak bisa cinta dalam iradah kauniyah ini. Allah berkehendak misalnya kufurnya seseorang. Iya, sudah Allah kehendaki. Tapi Allah mencintai enggak kufurnya seseorang? Enggak jamaah. Tuh udah ketahuan dari sini juga. Ya, makanya kalau yang berdalil, ya sudah takdir Allah. Orang mah jadi kos kieu ge tuh. Ini blunder dalam masalah ini jamaah. Kemudian perbedaan selanjutnya,
Berarti tidak mesti Allah mencintainya, dan juga bisa Allah mencintainya. Bisa juga mencintai, bisa juga mencintai. Jadi bisa cinta, bisa enggak dalam masalah kauni ini. Kemudian yang ketiga, orang kafir. Orang kafir dan mukmin masuk dalam hal ini. Masuk dalam hal ini. Dalam hal ini. Gak ada ya. Ya contoh kematian ya, orang kafir juga mati, orang beriman juga meninggal. Lalu Allah menurunkan hujan. Ya, semuanya kena hujan tersebut. Nggak ada ini orang kafir nggak dikena hujan. Nggak demikian. Jadi inilah ya yang membedakan kauniyah dengan syar'iyah. 3 poin ini mencukupi insya Allah. Kemudian kita beralih kepada iradah syar'iyah. Ya. Berarti mana ini ya perbedaannya? Iradah syar'iyah sekarang. Kebalikannya ya. Kita katakan kebalikan dari perbedaan iradah kauni. Yang pertama, kalau Allah tidak mesti Allah mencintai dan juga mencintai, berarti iradah syar'iyah Allah pasti cinta jemaah. Allah mencintai dalam hal ini. Gak ada yang tidak mencintai. Allah mencintai. Allah mencintai. Makanya nanti pesan dari pelajaran ini, kita harus menjadi manusia yang antusias dan fokus dalam masalah iradah syar'i. Gitu. Pasti Allah mencintainya. Nah ini yang kedua. Mencakup seluruh alam. Tidak ada yang keluar darinya. Berarti yang kedua bisa terjadi bisa enggak. Nah itu. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Atau tidak. Karena pilihan. Namanya juga syar'i kan. Agama Allah. Bisa terjadi atau tidak. Kalau kauniyah mutlak terjadi, udah terjadi aja, nggak ada yang nggak bisa terjadi. Tapi kalau syariah nggak bisa, ya ada kalanya itu tidak bisa direalisasikan. Yang ketiga, mencakup orang kafir dan mukmin. Nah kalau ini hanya khusus orang beriman, hanya untuk orang yang beriman saja. Beriman. Naam, itu 3 perbedaan ya masing-masing dari takdir kauni dan juga takdir syar'i. Baik, sebagai ilustrasi, contoh Allah menurunkan hujan ya secara kauni, secara ciptaan Allah. Dan itu juga secara takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini semuanya kena. Dan itu mesti terjadi. Baik orang kafir ataupun kepada orang beriman. Allah menginginkan ya manusia ini sholat, bertauhid, istiqomah. Apakah semuanya bisa demikian? Apakah semua manusia sholat? Apakah semua manusia bertauhid kepada Allah? Enggak. Ya inilah kembali. Bisa terjadi atau tidak dalam realisasinya. Begitu ya ilustrasinya. Kemudian juga iradah kauniyah atau qadariyah tidak mesti Allah cinta dan ridho. Ketika Allah menghendaki secara kauni dan qadari seseorang kufur. Iya benar. Ya, seorang kufur, seseorang terjerumus kepada kemaksiatan. Kehendak Allah memang itu Allah inginkan. Cuma Allah ridho enggak masalahnya? Enggak. Tuh, sudah kita pahami. Jadi jangan sampai berargumentasi berdalil dengan takdir. Ya gimana lagi ya tuh jalan hidup saya mah sudah kayak gini. Ya, sudah diciptakan buat ngebegal, maling. Lah, ini masalah ya. Ada yang kayak gitu. Oh, banyak. Ya, itulah. Ya, keweh tobat mah juga ndak kumaha deui atuh. Kayak gitu.
kerjaannya diskotik terus ya, sudah begini jalan hidupnya. Loh, kok kayak gitu? Ya, paham sampai di sini ya? Jelas. Jadi pemahaman dan juga perbedaan akan terbuka nanti bagi kita blunder dari yang tidak memahami dengan irodah ini, karena titik permasalahan penyimpangan tersebut bahkan sampai derajat kekufuran itu ada dalam irodahnya ya. Irodah baik itu syar'iyah ataupun irodah diniyah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kedua irodah tersebut karena masuk dalam 4 tingkatan di dalam memahami iman: ilmu, kitabah, irodah, dan juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita baru membahas tentang masalah al-inhiraf, penyimpangannya. Kita hapus ya. Baik. Penyimpangan. Berarti kalau penyimpangan kita tidak membahas tentang Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah berarti tidak melakukan dari keyakinan yang tadi, penyimpangan. Jabariyah jamaah ya. Jabariyah. Nah, Jabariyah ya. Jabariyah ini kita katakan ekstrimnya ya, ekstrim Qadariyah. Kalau ekstrim itu apa sih istilahnya? Oh, udah ekstrim itu. Artinya apa ya bahasa kitanya? Hah? Parah, terus apa lagi? Keras, ekstrim itu. Nah, berarti udah gimana bahasanya ya? Udah benar-benar bukan lagi ya fatal lah ya itu kan, ekstrim Qadariyah, Jabariyah. Apa sih Jabariyah ini? Berkeyakinan hanya pada irodah syar'i saja ya, irodah syar'i saja. Itu jamaah ya. Maaf salah lagi. Kauni ya, afwan. Karena dia kufur nantinya pada irodah kauni saja. Kauni saja. Pada irodah kauni saja. Berarti kalau irodah kauni saja, yang syar'inya enggak mereka yakini. Nah, sekarang yang Mu'tazilahnya ya. Yang Mu'tazilah berarti berkeyakinan hanya pada irodah satunya lagi apa? Syar'i, qadari. Syar'i. Nah, itu jamaah. Ya. Keyakinan mereka. Adapun Ahlussunnah berlepas dari keduanya. Jabariyah ini nanti berdampak Allah menghendaki kemaksiatan. Ya kenapa? Karena syar'inya ada di sini. Masalahnya, coba kalau ada syar'inya, Allah cinta nggak kepada kemaksiatan? Enggak, karena Allah menciptakan kemaksiatan aja, syar'inya nggak dibawa. Jadi Allah menghendaki kemaksiatan. Jadi menciptakan kemaksiatan.
Jadi Allah menciptakan kufurnya seseorang dan nantinya maksiat kufur dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut jabar. Manusia itu dipaksa buat maksiat jamaah, nggak ada pilihan. Berarti Allah zalim kalau kayak gitu. Ya, ini fatalnya. Ya. Dan mereka ini mengingkari kan tingkatan iman tadi ada berapa? Yang pertama ilmu ya. Kemudian kitabah, iradah dan ciptaan. 1, 2, 3, 4. Mereka mengingkari dari poin 1 dan 2. Sehingga mereka mengklaim ilmu Allah baik sebelum diciptakan, ketika diciptakan, dan yang akan datang. Nggak ada. Jadi sama saja menganggap Allah itu bodoh. Ya iya bodoh jamaah Jabariyah ini. Kalau sudah bodoh, maka ulama menghukumi secara mutlak ini qadariyah murtad, kafir jamaah. Ya, berada pada kurun generasi akhir sahabat muncullah ini. Tapi sekarang sudah punah. Nggak ada yang kayak itu, nggak ada, sudah punah pemahamannya. Dan yang sekarang sampai ada ya inilah poin yang kedua, Mu'tazilah. Bahaya ya, ini bahaya sekali menganggap Allah bodoh jamaah dan nanti berdalil dengan takdir dalam kemaksiatan, itu bahaya. Dan ya kalau kita perhatikan ada saja kasus demikian di dunia ini. Ketika orang bermaksiat pasrah saja kepada takdir Allah, ya ini sudah kehendak Allah gitu kan. Saya menjadi koruptor gitu kan, sebengar ngomong gitu, salah kehendak Allah. 270 triliun masalah nak tanggung-tanggung ya umpamanya gitu. Iya umpamanya. Nah sekarang yang Mu'tazilah syar'i saja, syar'i, yang namanya syar'i kan iya. Berarti kalau syar'i ini Mu'tazilah mengingkari poin 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Sementara 1 dan 2 mereka imani. Ketika syar'i mereka beranggapan bahwa semua di alam semesta, di wujud ini gak lepas dari ciptaan Allah dan kehendak Allah. Tapi hanya satu yang mereka ingkari, apa itu? Penciptaan perbuatan makhluk. Nah, itu ya. Sekarang jamaah tulis, catat surat As-Saffat ayat 96. Tulis di buku ya, sambil dicari. Surat As-Saffat ayat 96. Udah ketemu? Udah? Silakan buka. Regi, buka aplikasi surat As-Saffat ayat 96. Ketemu Regi? Indeksnya? Iya, bacakan artinya. Iya. Yang keras. Artinya saja. Nah, Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Mu'tazilah nggak nerima ini jamaah, karena dia mengingkari iradah dan ciptaan. Jadi apa? Manusia ketika dia berbuat baik, berbuat buruk, itu kehendak dan ciptaan manusia itu sendiri. Itu aja. Ya. Nah, itu blundernya di sini. Sehingga wajar. Ini majusinya umat sekarang. Ya, qadariyah majusi hazihil ummah kan? Kata Atsar. Ini majusinya umat sekarang. Jadi menganggap mereka bisa menciptakan amal perbuatan mereka sendiri. Kufur. Mana yang lebih parah? Nomor 1, nomor 2? Yang lebih parah? Nomor 1 jelas. Ya, kalau hukumnya ini masih ada perdebatan tentang prosesnya. Ya, jadi mungkin terkena syubhat atau terkena takwil batil sehingga perlu dijelaskan. Tapi kalau kata Syekh Fauzan perlu dijelaskan kalau tetap menerus dalam Mu'tazilah secara umumnya ya, Mu'tazilah secara umum artinya qadariyah ya. Qadariyah secara umum, qadariyah umumnya maka berada dalam kekufuran. Kalau nomor 1 sudah tidak diragukan lagi kekufurannya jamaah. Begitu ya. Inilah bagaimana penyimpangan mereka ya.
di dalam masalah takdir. Makanya ada tingkatan iman, kemudian tingkatan iradah, pemahamannya, contohnya, perbedaannya, blunder dari Qadariyah dan juga Jabariyah di mana dan seperti apa? Insya Allah ya, dari tulisan yang ya kalau dibilang semeraut tinggal ditarik aja ya garis secara kebenarannya insya Allah. Baik, maka dalam hal ini sebagai penyempurna dari pembahasan kita, apa sih sababu dhalalatihim? Sababu dhalalihim, sebab dari penyimpangan mereka, yaitu Qadariyah umum dan Jabariyah. Karena mereka yang pertama tidak mengimani dua iradah ini. Jadi hanya salah satunya jamaah, hanya salah satunya. Kemudian yang kedua, mereka mengingkari keumuman ciptaan dan juga iradah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengklaim Allah tidak menciptakan maksiat, Allah tidak menciptakan kekufuran, akan tetapi itu yang diciptakan sendiri oleh perbuatan hamba-hambanya. Berarti masuk dalam ruang lingkup Qadariyah umum. Sedangkan hukum di dalamnya ini dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa memang khususnya Qadariyah yang umum, yang poin 2, tidak dikafirkan oleh para ulama karena mereka ada syubhat ya, bertakwil. Jadi menafsirkan, sehingga ada perbedaan antara yang jahid dan muta'awil. Yang jahid yang menentang, mengingkari, oh sudah pasti kufur. Karena orang jahid ini awalnya ada penjelasan, ada pemahaman, ya dia menentang, berarti kufur ini. Tapi yang muta'awil, terkena ta'wil, perlu dijelaskan lagi, syubhatnya sampai hilang. Kalau memang masih kekeh, itu bisa dihukumi pada kekufuran jamaah. Jadi antar syubhat mereka, seandainya kita katakan Allah menciptakan kemaksiatan, Allah menginginkan kemaksiatan, tentu Allah mengazab dari kemaksiatan tersebut, maka Allah zalim. Tuh subhat ya, sering nggak dengar kayak gitu jamaah? Allah zalimnya, tuh Allah zalim, kenapa? Ya nyiptain neraka tuh kan, coba aku mah mun aya ngomong gitu dijelaskeun kudu koski heula berarti eta. Ya enggak? Simpel, logis enggak? Allah menciptakan neraka, zalim. Enggak, saya surga unggul atuh. Masuk surga KB. Benar tuh? Ya, kita kalau dibawa benar juga ya. Nah, kena subhat. Hati-hati itu. Ya, mungkin bisa dapati kita orang yang berpikiran demikian. Ini berarti enggak Jabariyah, Qadariyah gitu ya. Ada jamaah. Ya zalim Allah jamaah. Ya, dengan demikian mereka mewajibkan kepada Allah agar Allah mengekalkan pelaku maksiat di neraka. Ini Mu'tazilah ya, dan mereka mengklaim bahwasanya seorang hambalah yang menciptakan maksiat. Apabila dia melakukan perbuatan dosa besar, maka wajib bagi Allah untuk mengekalkannya di neraka, dan subhatnya terbangun, Allah enggak boleh mengampuni mereka. Dan inilah yang dikatakan oleh mereka, nauzubillah, sehingga Mu'tazilah melakukan pengkafiran, ya pengkafiran dosa-dosa besar gitu kan, tanpa syirik atau kekufuran tersebut. Sehingga wajib bagi Allah untuk memberikan pahala bagi orang yang taat atas ketaatannya, dan juga dia yang telah menciptakan ketaatan, maka wajib bagi Allah untuk memberikan pahala bagi orang yang taat, dan Allah pun dapat pahalanya. Allah kayak menang pahala jamaah gitu ya. Ya Allah, sehingga Allah berhak mendapatkan pahala sebagaimana yang menyewakan berhak mendapatkan upah. Ini adalah kebatilan di atas kebatilan. Sehingga Ahlus Sunnah, ulama mengatakan di antara Syekh Rajihi, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kemaksiatan dan keburukan, dan orang maksiat ada di bawah kendali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila maksiat tersebut dibawa kesyirikan, jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni dan akan memasukkannya ke dalam surga dengan keimanannya, ketauhidan dan keislamannya. Apabila Allah berkehendak pula, maka Allah akan mengazabnya dan mengeluarkannya dengan syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Allah birahmati arhamar rahimin jamaah. Begitu. Ya. Insyaallah mudah-mudahan selamat ini pemahaman takdir kita ya. Baik buruknya dan segala macam dari cabang-cabangnya. Insya Allah nanti kita sempurnakan dan masuk ke dalam pembahasan yang baru berupa apa?
berupa orang-orang yang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari orang-orang yang terbaik tersebut untuk tujuan besar kita di dunia dan target kita di akhirat dengan qudwah kepada orang-orang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah, selesai sudah pembahasan kita. Yang lebih banyak ini ya aktivitas menulis, nggak apa-apa jamaah. Anggap aja lagi di kelas lah gitu ya. Soalnya kalau nggak begini hanya berdasarkan visual audio saja, mendengar saja, khawatir bukannya nggak paham ya, jadi kurang mantap gitu kan. Kalau ini kan mantap, wah ketahuan gitu, nanti sobat-sobatnya pola pikir perkataan yang nyeleneh bisa kita bisa kita bantah dengan sedikit banyak dari statement-statement yang tadi. Sama halnya Allah menciptakan iblis, ya itu secara kauni kan. Secara syar'i bagaimana? Beda lagi. Tapi kalau dipahami secara kauni nantinya fatal. Ya Allah zolim. Ya kenapa menciptakan iblis? Ya loba jelema masuk neraka tuh kan, kayak gitu jemaah. Udah paham ya? Sudah isya ya, 2 menit lagi ya. Ya nah, barangkali ada yang ingin ditambahkan dari pembahasan melalui pertanyaan, silakan kalau ada. Kemudian ada jawabannya, kalaupun tidak, Allahu ta'ala alam. Silakan mungkin kalau ada jemaah. Iya Pak. Taib jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya qadhun fil aqidah nantinya di dalam masalah takdir. Jadi pencacatan dalam masalah takdir ya. Ya mungkin itu sufiah mungkin ya. Tapi kalau di keumuman masyarakat juga bisa demikian. Jadi lebih tepatnya begini. Kita ini kan meskipun Allah telah ciptakan kondisi hasilnya yang memang itu masih rahasia kan bagi kita ya, benar tidak? Tapi kita punya kewajiban ahdul asbab, mengambil sebab, mencari wasilah, berusaha dulu. Nah ini makanya kan semaksimal mungkin kita berusaha, hasilnya ya Allah itu benar jamaah. Ada kan? Innallaha la yughayyiru ya. La yughayyiru apa tuh dalam surat Ar-Ra'd tuh innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim dan seterusnya lah. Maksud dari hadis ini, baik buruknya seseorang itu nanti sebab-sebabnya mereka tempuh. Kalau sebab kebaikan mereka tempuh, Allah akan rubah itu nasibnya. Begitupun sama ketika sebab keburukan mereka tempuh, Allah pun akan rubah. Maka dalam mengambil sebab kita diwajibkan. Kalau enggak mengambil sebab, qadhun kata Syekh Fauzan, cacat saja sih. Cuma dalam hal ini enggak seperti keparahan tadi, enggak. Ya karena menghilangkan sebab, menghilangkan usaha gitu kan. Tapi cacat, haram saja, tidak sampai dalam ke tadi ya. Ya insyaallah. Sama seperti begini. Tawakal itu akhirnya sebelum mencapai tawakal kita berusaha dulu. Nah itu paham ya, diam aja biarinlah tawakal aja, katanya pengen kerja cicing lah sugano anu nawaran Kak Imah, gimana kayak gitu coba ya. Ya harus liar lah kata-kata, harus cari channel. Nah itu baru usaha dulu, baru setelah maksimal dan optimal tawakal kepada Allah. Nah begitu ya, orang sufi juga sama. Orang sufi ini kita katakan ya tarekat demikian bodoh jamaah. Itu dikatakan oleh Umar bin Khattab ini, orang-orang demikian itu orang pemakan harta manusia. Meskipun dia penghafal Quran, dia mau jadi masjid ngapalin Quran terus, nggak kerja nggak gimana. Ini orang makan harta orang, kata Umar bin Khattab. Ya kerja bagaimanapun, Nabi aja kerja, berdagang, menggembala kambing, itu kambing orang lah bukan kambing sendiri. Jamaah. Ya jadi berusaha. Dia tarkul asbab qadihun, meninggalkan sebab ini cacat dalam masalah akidah, bukan berarti kufur sih, ya. Kalau sufiah mungkin kekufurannya bisa ada ekstrimnya ya, seperti tingkatan batiniyah itu sudah repot itu. Nah, ada lagi mungkin? Silakan.
Taib ya, kalau tidak ada mudah-mudahan dengan liqa atau pertemuan kita yang sederhana ini Allah memberikan keberkahan, manfaat dalam pengajian kita dan tentu bisa menghasilkan dari amalan soleh, ketaatan, keimanan yang menguat serta bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dalam keramaian, terutama takut kalah sendiri. Mudah-mudahan jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.